Anies mesti terangkan kenapa dia mesti kembali ke DKI. Seolah-olah ingin cari panggung lagi ketika panggung nasionalnya hilang itu. Nanti ada problem lagi bahwa ternyata Anda hanya ingin punya jabatan politik, bukan untuk memimpin rakyat. Sebab kalau dia memimpin rakyat, mestinya dia teruskan aja ke kegiatan politiknya di luar sistem elektoral tuh. Dia di luar keinginan untuk jadi gubernur lagi atau jadi menteri, sehingga dia bisa endapkan seluruh kemarahan publik selama Pilpres 2024 ini menjadi bahan permenungan umum. Dan itu kan membutuhkan kesabaran diri dan kesadaran diri untuk mengendalikan ambisi politik. Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 usai dirinya kalah di Pilpres 2024. Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Ia mengatakan ia telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya baru kerjakan 1 periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Ketika saya tidak berada di dalam pemerintahan, di luar, maka kami membuat gerakan-gerakan. Ada gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, misinya sama. Misinya ingin menghadirkan keadilan, membereskan ketimpangan. Nah, kemudian ketika tugas di Jakarta itu dilaksanakan. Ketika kemarin mendapatkan tugas dalam Pilpres, itu juga misi yang kami bawa. Ia mengatakan itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat. Yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Mungkin ada lingkungan yang menghendaki Anies mulai diinvestasikan sebagai kuda hitam atau kuda putih atau kuda merah atau kuda hijau, atau tergantung partainya warnanya, blanketnya kan. Karena itu tetap orang menganggap bahwa kalau mau maju dia bikin partai sendiri aja kan. Sebab pada akhirnya partai-partai yang ada sekarang kan tetap mengalami devaluasi di mata publik tuh. Jadi kelihatannya itu problemnya. Sementara itu, para pengamat politik memberikan masukan kepada Anies Baswedan, yaitu menjaga elektabilitasnya. Salah satunya dengan mendirikan partai politik atau masuk ke partai politik atau mendirikan lembaga sosial. Bilapun Anies Baswedan tidak membuat partai politik ataupun lembaga sosial, Anies bisa masuk ke partai politik. Artinya, ia terus menjaga stamina politiknya agar nantinya di 2029 ia bisa maju kembali menjadi calon presiden. Tapi ya sebagai sahabat ya saya hanya serongkan itu sebagai dilema buat Anies. Dia bisa tentukan sendiri dia mau memimpin satu jenis politik yang non-elektoral, artinya berupaya untuk memahami gerak-gerik politik Indonesia tanpa harus ikut serta di dalam kepemimpinan politik formal di partai atau sebagai jabatan eksekutif, atau dia mau membangun partai baru untuk memungkinkan dia mengatur sendiri alam pikirannya. Bayangkan misalnya kalau Anies jadi gubernur DKI dan sama juga polanya, dia koalisi dengan beberapa partai, lalu partai-partai itu mendagangkan dia, kan sama konyolnya tuan. Jadi sekali lagi ini soal dilema moral atau dilema etik bagi Anies yang kalah tapi tidak mau lepas dari radar politik nasional. Sebagian warga DKI Jakarta menginginkan Anies kembali maju. Semua rata-rata menginginkan Anies maju kembali. Kalau memang cocok, why not? Bahwa Anies Baswedan sudah memiliki sebagian besar suara. Sebab kini ia sudah masuk dalam tokoh nasional usai maju di Pilpres 2024. Memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Ikut apa enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Lanjutkan. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Kita butuh harga muara baru, Pak, supaya terhindar dari bongkaran. Wacana untuk memunculkan Anies Baswedan kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024 mulai menjadi pembicaraan publik. Langkah itu sebagai upaya untuk mempertahankan popularitasnya ketika akan kembali berkontestasi pada Pilpres 2029. Jika elektabilitas Anies Baswedan saat ini melebihi 50% dengan kepuasan publik lebih dari 80%. Apalagi pasca Pilpres banyak partai politik mengalami krisis leadership, Pilpres 2029 bisa menjadi hambar karena minim sosok yang mumpuni.
Iya. Jadi baiknya gimana nih? Lanjut. Ya. Saya Lanjutkan. nanti insya Allah saya istikharah lagi. Persoalannya, Anies bukan orang partai. Jika ingin diusung partai, popularitasnya harus tetap bagus. Wacana Anies Baswedan kembali didorong maju Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya untuk menjaga popularitasnya. Anies perlu menjaga marwah popularitas dan elektabilitas untuk menjadi pejabat publik. Caranya dengan kembali menjadi petarung lagi di DKI 1 atau kembali menjadi gubernur Jakarta lagi. Ini sekaligus sebagai persiapan 5 tahun lagi atau Pilpres 2029. Insya Allah. Saya begini bos sekalian. Kemarin udah ngerasain belum Pilpres kemarin? Pemilu kemarin. Baik-baik nggak? Tidak baik. Musuh kita serius banget itu, Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan. Siap lawan. Benar. Sanggup. Jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta, untuk menjaga popularitas dan elektabilitas, sebaiknya Anies maju lagi dan menjadi pejabat publik. Setidaknya panggung itu untuk menjaga popularitasnya tergerus. Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi Jaringan Rakyat Miskin Kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya. Bismillah, nanti kita tunggu waktunya dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul nggak? Namun, masyarakat mengingatkan, jika aura gerakan perubahan harus tetap terjaga. Ketika Anies nanti menjadi gubernur DKI Jakarta lagi, Anies juga harus tetap kritis terhadap pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Anies harus berani mengkritik kebijakan pusat yang dianggap tidak tepat. Tapi yang berat, saya terharu mendengar cerita pengalaman teman-teman yang dulunya kalau punya kios nggak tenang digusur. Betul nggak? Punya warung nggak tenang digusur, kaki lima nggak tenang digusur. Terus menceritakan, Pak, 5 tahun kemarin itu kami tenang, punya rumah dapat IMB, kami tenang. Lalu pengalaman itu membuat kami terharu. Kenapa? Karena inilah seharusnya negara itu seperti ini.